Oke, selamat datang semuanya. Kalau kita bicara soal cuaca ekstrim, mungkin yang kepikiran itu badai petir atau tornado, ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ada cuaca yang jauh lebih gila dari itu semua? Dan terjadinya, ya, di tata surya kita sendiri. Kita akan ngomongin soal cuaca paling aneh sekaligus paling berharga yang pernah ada di planet-planet raksasa es nun jauh di sana. Pertanyaannya sederhana tapi bikin penasaran. Mungkin nggak sih beneran ada hujan berlian di planet lain? Kedengarannya kayak cerita fiksi ilmiah banget kan? Sesuatu yang kita lihat di film-film. Tapi, gimana kalau saya bilang sains ternyata punya bukti kalau fenomena gila ini beneran nyata? Nah, untuk membuktikannya, kita harus melakukan perjalanan jauh, jauh banget, ke tepian tata surya kita. Selamat datang di dunia biru yang super dingin dan misterius, planet Neptunus dan Uranus. Ya, disinilah panggung untuk pertunjukan kosmik yang luar biasa ini digelar. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya gas di atmosfer bisa jadi berlian? Ini jelas bukan sihir ya. Ini semua adalah soal perpaduan antara ilmu kimia dan fisika yang, ya, super ekstrim. Yuk, kita bongkar sama-sama, apa sih resep untuk menciptakan permata kosmik ini? Ternyata, resepnya itu butuh 3 bahan utama. Pertama, atmosfer planet-planet ini kaya banget sama yang namanya gas metana. Kedua, tekanan di dalamnya itu luar biasa besar. Coba bayangin, sekitar 200.000 kali lebih kuat daripada tekanan atmosfer di permukaan bumi. Gila kan? Dan yang terakhir, suhunya. Di bagian dalamnya itu panas banget, bisa sampai ribuan derajat Celcius. Jadi, dengan 3 bahan tadi, prosesnya tuh begini. Pertama, tekanan yang super dahsyat itu ibaratnya menghancurkan molekul-molekul metana. Nah, pas pecah, atom karbonnya terlepas dari ikatan hidrogennya. Atom-atom karbon yang bebas ini kemudian saling berikatan membentuk partikel-partikel kecil mirip jelaga. Partikel-partikel ini kemudian tenggelam makin dalam, di mana suhu dan tekanannya makin gila lagi. Akhirnya, mereka dipadatkan menjadi berlian solid. Dan ya, berlian-berlian inilah yang kemudian jatuh, turun sebagai hujan menuju inti planet. Oke, ini kan teori yang kedengerannya keren banget ya. Tapi gimana cara para ilmuwan bisa yakin itu? Kan nggak mungkin kita kirim probe ke sana buat ngambil sampel hujannya. Nah, disinilah bagian paling gilanya. Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka mencoba menciptakan ulang kondisi di planet raksasa es itu di dalam sebuah laboratorium di bumi. Ya, Anda nggak salah dengar. Kedengarannya emang mustahil kan? Gimana caranya bikin tekanan 200.000 kali lipat di lab? Tapi ternyata lewat sebuah eksperimen yang jenius, tim peneliti ini berhasil loh. Mereka sukses menciptakan kembali kondisi super ekstrim yang ada di inti planet-planet es itu. Caranya ternyata cerdik banget. Mereka pakai bahan yang sering kita temui sehari-hari. Plastik polistirena, yang bahannya itu mirip sama metana, yaitu terbuat dari hidrogen dan karbon. Nah, plastik ini kemudian ditembak dengan laser yang kekuatannya luar biasa tinggi. Laser ini menciptakan gelombang kejut yang meniru tekanan dan panas ekstrim di dalam planet. Dan hasilnya, dalam sekejap mata, atom karbon dan hidrogen di plastik itu terpisah, dan atom karbonnya dengan cepat membentuk berlian-berlian super kecil atau nanodiamonds. Ini kutipan dari salah satu penelitinya, Dominic Krauss. Dia bilang, waktu eksperimen ini sangat singkat, sangat mengejutkan melihat berlian itu terbentuk. Jadi dia sendiri pun kaget. Fakta bahwa mereka bisa melihat berlian terbentuk dalam sekejap mata, itu membuktikan bahwa proses ini bukan cuma mungkin terjadi, tapi juga sangat efisien dan cepat, di bawah kondisi yang tepat. Eksperimen ini jadi bukti nyata. Jadi, oke, hujan berlian itu terbukti bisa terjadi. Berarti misterinya udah selesai dong? Nah, ternyata belum. Sama sekali belum. Bukti ini justru membuka sebuah teka-teki yang lebih besar lagi. Sebuah keanehan yang memisahkan 2 planet yang seharusnya kembar ini. Begini masalahnya, kalau dilihat sekilas, Uranus dan Neptunus itu kan mirip banget kayak planet kembar. Sama-sama biru, sama-sama raksasa es, kayak metana. Keduanya juga harusnya mengalami hujan berlian. Tapi, ada satu perbedaan yang sangat-sangat besar di antara keduanya, yaitu soal panas internal mereka. Dan ini yang bikin semua bingung. Jadi begini, Neptunus itu ternyata planet yang panas dari dalam. Dia memancarkan energi lebih dari 2 kali lipat dari energi yang dia terima dari matahari. Ini artinya, ada semacam pembangkit listrik internal raksasa di dalam Neptunus yang terus-menerus menghasilkan panas. Nah, kalau Uranus, kebalikannya. Planet ini anehnya sangat dingin. Dia hampir nggak memancarkan panas berlebih sama sekali. Secara energi internal, Uranus itu bisa dibilang planet yang mati. Ini aneh banget. Kenapa satu planet panas, sementara kembarannya dingin membeku? Perbedaannya benar-benar mencolok. Di satu sisi, kita punya Neptunus, panas dari dalam, aktif, cuacanya dahsyat. Di sisi lain, ada Uranus, dingin,
relatif tenang, dan nggak punya sumber panas internal yang berarti. Ini nggak masuk akal kan? Kalau hujan berlian memang terjadi dan melepaskan panas, harusnya kan dua-duanya panas. Kenapa bisa beda drastis begini? Dan disinilah kita akhirnya menemukan jawaban dari misteri puluhan tahun ini. Sebuah penelitian baru menawarkan solusi yang sangat elegan, dan kata kuncinya ada pada sebuah konsep yang disebut zona deplesi. Oke, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau memang hujan berlian bisa terjadi di kedua planet, lalu apa dong yang membuat Neptunus begitu berbeda? Kenapa cuma dia yang seolah-olah mendapat keuntungan panas dari proses ini? Jawabannya ternyata ada di grafik ini. Kelihatannya rumit, tapi coba perhatikan. Garis oranye itu menggambarkan kondisi suhu dan tekanan di dalam Neptunus, sedangkan yang hijau itu Uranus. Nah, lihat baik-baik. Jalur oranye punya Neptunus itu masuk ke sebuah area spesifik, sedangkan jalur hijau punya Uranus, dia lewat di atasnya, alias meleset. Perbedaan yang kelihatannya sepele ini ternyata mengubah segalanya. Nah, untuk paham apa yang terjadi, kita perlu kenalan sama konsep yang namanya pemisahan fasa. Tenang, ini idenya sederhana kok. Bayangin aja minyak sama air. Kalau kita campur, mereka nggak akan pernah benar-benar menyatukan, pasti akan terpisah. Nah, itulah intinya pemisahan fasa. Sebuah campuran akan terurai menjadi komponen-komponennya dalam kondisi tertentu. Area spesifik di grafik tadi, itulah yang disebut zona deplesi. Ini adalah sebuah rentang kondisi, tekanan dan suhu tertentu di mana pemisahan fasa itu nggak bisa dihindari lagi. Di zona ini, kondisi ekstrim memaksa atom-atom karbon untuk memisahkan diri dari campuran hidrogen di sekitarnya. Ibaratnya, karbon dipaksa keluar. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Ini dia momen ahanya. Karena bagian dalam Neptunus itu sedikit lebih dingin, jalurnya masuk ke zona deplesi. Akibatnya, pemisahan karbon terjadi secara masif membuat pembentukan berlian jadi sangat efisien. Nah, hujan berlian inilah yang melepaskan energi gravitasi yang sangat besar yang akhirnya memanaskan seluruh inti planet. Sebaliknya, Uranus anehnya justru sedikit terlalu hangat. Interiornya jadi meleset dari zona ini. Tanpa pemicu dari zona deplesi, hujan berlian skala besar nggak terjadi dan planetnya tetap dingin. Selesai. Luar biasa ya, solusi yang sangat elegan untuk sebuah misteri yang sudah begitu lama. Tapi ini bukan cuma soal memecahkan satu teka-teki saja. Penemuan tentang hujan berlian ini punya implikasi yang jauh lebih luas bagi pemahaman kita tentang planet-planet di alam semesta. Jadi, kenapa sih ini penting banget? Pertama, jelas, ini akhirnya memecahkan misteri besar di halaman belakang kita sendiri, yaitu kenapa Uranus dan Neptunus bisa begitu berbeda. Kedua, ini memperbaiki model-model ilmiah kita tentang bagaimana planet raksasa terbentuk dan berevolusi. Dan terakhir, ini jadi semacam panduan baru. Ada ribuan planet seukuran Neptunus di luar sana, di galaksi kita. Sekarang, kita punya petunjuk penting untuk memahami seperti apa kondisi di dunia-dunia yang jauh itu. Ini benar-benar bikin kita merenung. Kalau di tata surya kita sendiri saja, di lingkungan kosmik yang paling dekat dengan kita, bisa ada cuaca seaneh ini. Bayangkan keajaiban-keajaiban apalagi yang menanti kita di luar sana, di dunia-dunia yang bahkan belum pernah kita lihat. Ini menunjukkan bahwa alam semesta ini jauh lebih aneh dan menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan.